Seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya, saya akan kedatangan narasumber yang luar biasa, cantik, fit, kemudian di Instagramnya hits banget. Dokter Adinda Fala, selamat malam dok. Selamat malam. Silakan dokter, mungkin bisa menyapa. Hai semuanya, halo. Mudah-mudahan nggak bosan melihat aku tiap hari, kayaknya ada aja beredar aja. Nggak bosan loh dok. Oke dok, sebelumnya saya ingin lagi ya dok, kalau misalnya nanti ada yang nanya sama dokter, akan ada semuanya yang mendapatkan hadiah sebesar sampai diberkas. Dia harus follow dulu Instagramnya Eagle Supply di @eagle_. Oke. Tapi malam hari ini cukup menarik sekali karena pertama terus dan juga tips-tips kesehatan untuk memasuki masa indoor. Nah dok, sebelum dokter nanti memberikan informasi lebih jauh nih, saya dengar dokter pernah bertugas di Wisma Atlet, kan? Kita boleh tahu kasih sharingnya kepada teman-teman di rumah seperti apa? Iya di sana ya begitu aja, maksudnya karena waktu di sana kan sebenarnya angkanya tuh lagi, bukan angkanya lagi, kondisi DKI itu lagi parah-parahnya kan, gitu. Jadi ya lebih ke arah banyak pengalaman yang banyak insight sih gitu, banyak hal untuk diceritakan lah gitu, banyak wawasan yang didapatkan gitu. Sebenarnya kalau dibilang seru kayaknya insensitif ya gitu, untuk bilang seru, untuk bilang menarik gitu. Tapi yang jelas banyak hal untuk dibicarakan lah, banyak hal yang didapatkan di sana gitu, banyak pelajaran berharga gitu, banyak pengalaman yang mungkin saya nggak akan bisa dapetin di tempat lain, ya itu gitu, pengalaman sekali seumur hidup. But one thing you should know, dokter is a human. Terima kasih. Ya nggak juga sih sebenarnya ya, karena sebagai tenaga kesehatan sebenarnya aku hanya menjalankan apa yang seharusnya dilakukan gitu, karena ya ketika saya lulus saya bersumpah gitu atas nama Tuhan, ya ini sebenarnya ya saya melakukan apa yang seharusnya dilakukan aja gitu, nggak lebih. Jadi ya kalau misalnya mau berterima kasihlah kepada orang-orang yang bisa memilih untuk tidak melakukan apapun, tapi memilih untuk melakukan sesuatu untuk pandemi ini gitu, dan mereka jumlahnya banyak gitu, relawan-relawan mungkin gitu, atau mereka yang berjuang. Kalau nakes ya mereka hanya menjalankan tugas kok gitu, sebenarnya. You're doing a great job, dokter. Dan juga dokter-dokter yang lain ya. Baik. Iya. Ini nih kita kan mau membicarakan tentang persiapan. Sebetulnya kita sudah memasuki. Nah, sebelumnya kan kita sudah SBB, normal. Kondisi sebelumnya normal, ya kita normal aja. Sekarang mungkin karena normal yang baru, berarti kita harus lebih menjaga kesehatan. Kemudian harus terus hygiene ya kan. Masker, ada social distancing, itu merupakan hal yang tidak biasa dilakukan orang-orang, tapi harus biasa sekarang. Jadi biasa. So, pengalaman saya juga, yang dulu kerjaan saya sebagai MC, yang nggak harus pakai masker, sekarang kalau MC harus masker, dibatasi, bertemu dengan klien juga dibatasi. Nah, menurut dokter apa sih new normal sekarang ini perspektif dokter sebagai Iya, sebenarnya new normal ini adalah sebuah kebiasaan yang harus kebiasaan baru gitu. Kenapa kebiasaan baru? Artinya yang kita lakukan hari ini harus kita jalankan lagi nanti ke depannya gitu, bertahun-tahun ke depan. Jadi yang kita bangun selama pandemi ini harus kita jalankan terus-menerus yang nanti pada endingnya adalah semua penyakit infeksi, semua jumlah penyakit menurun gitu. Kita tidak berbicara tentang angka COVID-19 saja gitu. Mungkin momentumnya ada pada pandemi ini, tapi kita berbicara mengenai tentang semua penyakit. Mungkin TBC juga menurun, nanti ISPA juga menurun, karena
ya sekarang contoh sederhananya aja deh gitu. Mungkin kita kalau punya anak gitu ya, anak-anak sekarang selama tidak sekolah, mereka pasti lebih sehat gitu. Selama school from home, anak-anak itu lebih sehat. Kenapa? Karena mereka terpisah dari orang lain gitu. Jadi ya selama new normal ini sebenarnya yang kita harus bangkitkan adalah satu ya penggunaan masker. Kenapa penggunaan masker? Karena ya untuk menghindari penularan gitu ya. Lalu yang kedua adalah physical distancing. Physical distancing tetap untuk menghindari penularan. Lalu yang ketiga adalah hygiene gitu. Sebenarnya itu adalah bare minimum. Kenapa saya bilang bare minimum? Karena seharusnya itu sudah dilakukan dari dulu gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Pandemi sebenarnya pada poinnya adalah kita diingatkan lagi yang seharusnya kita sudah lakukan dari dulu, tapi diingetin lagi gitu, diingetin lagi, diaplikasikan lagi di kehidupan sehingga nanti dibiasakan lagi sehingga kedepannya yang gini-gini tuh udah nggak perlu lagi, udah jadi kebiasaan sehingga ya sudah gitu. Nanti udah jadi kebiasaan. Sebenarnya di Korea, di Jepang gitu ya. Kenapa angka penyakit infeksi itu lebih rendah dibanding di Indonesia? Karena sebenarnya pemakaian masker itu sudah menjadi hal umum. Di tatanan ruang publik di sana. Iya, di ruang publik di sana orang-orang itu biasa aja pakai masker gitu. Jadi ya udah bukan hal aneh gitu. Nah, mudah-mudahan di Indonesia dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang ditumbuhkan dari pada periode pandemi ini, bukan hanya COVID-19 aja yang hilang, tapi juga penyakit-penyakit infeksi lain yang juga turun jumlahnya karena kebiasaan baik yang kita tumbuhkan gitu. Jadi ya dok, mungkin untuk masalah tentang hygiene, memang seharusnya itu kan kata dokter itu bare minimum ya. Memang harusnya dari dulu sebelum ada fase-fase dan juga pandemi sekarang ini, termasuk fase new normal, memang diharuskan ya. Cuman mungkin ada beberapa yang mungkin belum tahu informasinya, sadar untuk memperbaiki lingkungan, menjaga kesehatan. Nah untuk dokter sendiri, mungkin sekarang definisi hygiene itu sekarang wajib gitu ya, bukan lagi sebenarnya pasti kebiasaan. Sebenarnya pasti bukan kita tidak tahu, tapi pasti kebiasaannya tidak dibangun gitu. Kalau dulu karena kebiasaan itu kan dibangun ya gitu. Kita tahu bahwa misalnya olahraga itu sehat, tapi kita tidak terbiasa dengan olahraga gitu. Orang-orang yang olahraga tiap hari, maka ketika tidak olahraga 1 minggu, mereka akan merasa kehilangan karena mereka membangun kebiasaan baik. Iya, karena mereka membangun kebiasaan baik. Nah, itulah makanya momentum pandemi ini, saya sih berharapnya kepada masyarakat menjadi sebuah waktu di mana kita bisa sama-sama bergotong royong gitu ya, bareng-bareng untuk bisa membangun kebiasaan baik. Salah satunya adalah kalau untuk relate kepada IG Live kali ini, salah satunya adalah untuk hygiene gitu, untuk membersihkan tangan gitu ya, untuk membersihkan permukaan gitu. Kenapa tangan paling penting? Saya selalu ketika bicara, saya selalu menekankan untuk kebersihan tangan. Kenapa? Karena virus itu nggak alih-alih sebenarnya masuk ke mulut, ke hidung, ke mata. Iyalah oke gitu, ketika ada orang batuk bersin depan muka kita, bisalah kita terhirup dropletnya gitu. Tapi itu penyebaran sebenarnya penyebaran terbesar itu sebenarnya dari tangan kita sendiri. Ketika tangan kita nih bandel, pegang, lalu pegang muka, gitu. Jadi sebenarnya tangan yang nggak bersih adalah media memutus rantai penularan adalah membersihkan tangan. Dan untuk membersihkan tangan, yang saya rekomendasikan paling tinggi adalah membersihkan tangan dengan air mengalir dan sabun. Tapi kan permasalahannya kita tidak bisa selalu menemukan air mengalir dan sabun kan? Betul dong, apalagi mobilitas tinggi kan? Betul, makanya kita bawa deh tuh hand sanitizer gitu. Nah hand sanitizer mungkin ya kayak si Eagle ini gitu ya, yang sekarang kita iklankan gitu ya, ya
ada eukaliptusnya yang bikin kulit mungkin lebih lembut gitu, terus juga ya antimikroba, dia bahannya alami, apapun juga menyegarkan. gitu. Lalu iya menyegarkan gitu kan, lalu juga permukaan juga kita jadi terbiasa untuk bersih-bersih. Dulu mungkin kita nggak peduli, misalnya kita datang ke restoran misalnya gitu ya, kita duduk aja gitu kan, nunggu orang untuk ngebersihin gitu. Kalau sekarang mungkin kita jadi lebih peduli dengan meja yang kita dudukin, kita jadi lebih peduli dengan tempat duduk yang kita dudukin gitu, dimana itu adalah membangun kebiasaan baik gitu. Kita bersihin permukaannya handphone, kita bersihin handphone ini kan secara tidak sadar sebenarnya dia menyentuh banyak permukaan yang kita nggak tahu. Mungkin kalaupun kita nggak berbicara tentang COVID, mungkin ada orang ada penyakit lain, ada bakteri misalnya di situ, ada kuman di situ gitu, jadi kita bersihin. Atau gagang pintu kita bersihin. Kalau tinggalnya di apartemen misalnya gitu, lift, iseng aja kita pakai desinfektan, kita bersihin. Pintu mobil. Iya gitu. Jadi sebenarnya pandemi ini seharusnya bila tidak membuat manusia menjadi lebih baik, saya udah nggak ngerti apa lagi gitu. Betul. Hikmahnya dibalik itu semua ya. Jadi kita lebih baik dalam hal menjaga kesehatan. Nah, ngomong-ngomong masalah tadi disinfektan juga hand sanitizer, Dok. Tadi saya sebelum lagi saya memakai ini, Dok. Ini buat teman-teman di rumah juga boleh coba ya, dari Eagle Caplang ada hand sanitizer. Ini enak banget, wangi banget, segar. Ini praktis, Dok, bisa dibawa kemana-mana, jadi bisa ditaruh lagi buat ibu-ibu yang ada di sekolah atau buat teman-teman yang mobilitas yang tinggi kerja di luar, bawa aja ini, Dok. Ini juga dibukanya gampang, warnanya juga segar, ada eukaliptusnya kan, terus dan kemudian tadi ini juga saya nih, kursi saya semprot dulu nih. Itu aku pakai loh di rumah. Soal wanginya. Iya, wangi loh ini, wangi banget. Jadi enak gitu, seger. Habis disemprot, habis pakai hand sanitizer-nya juga berasa relax gitu dong. Iya. Berasa ada aromaterapi karena selain ada eukaliptusnya juga, dipadukan dengan kopi juga di dalam. Iya, dan sebenarnya produknya pun karena dia bahan-bahannya alami, jadi kalaupun nggak sengaja terhirup, kalaupun ya itu aman gitu. Dan juga karena dia ya eukaliptus kan dan peppermint, jadi kalaupun kehirup juga dia kalau maksudnya aku honest review gitu, aku kan pakai yang si desinfektannya itu ya, itu enak, jadi kayak bikin enak aja di apa penciuman, celah, ya toh. Enak banget. Nah, Dok, berbicara tentang eukaliptus sendiri nih, mungkin ada yang belum paham atau belum tahu mengenai informasi tersebut. Menurut dokter, eukaliptus ini salah satu tanaman yang mungkin banyak ditemukan di Australia ya, Dok ya. Itu boleh nggak kasih penjelasan? Iya, sebenarnya sih karena suka ya kan kalau misalnya kita sama kayu putih. Iya beda ini sih, beda apa ya, kalau tanaman tuh aku sebenarnya bukan ahli herbal sih gitu, tapi beda spesies kali ya, apa ya, aku agak nggak terlalu ahli sih dengan yang kayak gitu-gitu, cuma beda jenis lah ya intinya gitu. Tapi intinya sebenarnya ini sebenarnya lagi rame dan aku tuh sering banget ditanya gitu tentang sebenarnya si eukaliptus ini, karena yang aku tahu eukaliptus kan makanan koala kan gitu. Makanya banyak di Australia ya. Iya. Dan banyak yang nanya gitu. Jadi ya aku juga senang, aku juga menerima tawaran ini karena aku bisa satu suara akhirnya dengan salah satu produsen terbesar di Indonesia untuk urusan eukaliptus ini, karena juga sekaligus dibang gitu ya, debunking, aku nggak tahu bahasa Indonesianya apa ya, untuk pemberitaan yang kemarin gitu, bahwa ya eukaliptus ini bermanfaat untuk antimikroba, oke, fine gitu ya, dan dia untuk pernapasan
bikin lega gitu ya, dan juga bikin lembab kulit gitu. Ya sudah, ya selesai sampai di situ gitu. Untuk klaim-klaim yang lain, jadi dok, IHS atau Eagle Hands Sanitizer ini memang selain membunuh kuman juga menyegarkan. Dari tadi wanginya tetap ada nih. Kemudian spraynya juga ya, Eagle Disinfectant Spray bisa di-spray dimanapun, mungkin di mobil, kendaraan, di rumah ya. Itu juga enak. Jadi seperti aromaterapi juga, menenangkan, menyegarkan gitu kan. Nah, untuk eukaliptus sendiri dok, sebetulnya kelebihan eukaliptus ini apa sih? Gitu. Dan kandungan apa sih yang ada dalam eukaliptus ini? Zat aktif mungkin, sehingga bisa membunuh kuman yang berbahaya di lingkungan kita dan juga menyegarkan. Iya, sebenarnya eukaliptus ini kan dia ada kandungan zat aktif namanya sineol 1,8 gitu ya, atau biasa disebut dengan eukaliptol gitu. Dia punya manfaat sebenarnya adalah anti-inflamasi, juga antimikroba, dan dia juga bisa mengatasi masalah pernapasan gitu. Jadi memang secara ilmiah sebenarnya eukaliptus ini bermanfaat gitu, dan dia dia tumbuhan gitu, dan dia tumbuhan dan ya alami, bahan alami gitu, dan dia sudah udah melewati penelitian gitu, sudah melewati packaging, pengemasan yang baik, sehingga dia masuk ke pabrik gitu ya, diproduksi oleh Eagle, dia sampai ke tangan kita ya sudah aman gitu. Itu gitu. Jadi ya udah dijadikan hand sanitizer, jadi untuk dan desinfektan, ya sudah gitu, sudah aman gitu penggunaannya. Nah, mengenai packaging sama lainnya, ya teman-teman di rumah yang baru bergabung juga bisa melihat bahwa hand sanitizer ini praktis banget ya. Kita punya 3 ukuran nih, yang ada yang berapa tadi? 500 ml untuk spray ya, ada yang 50 ml dan juga 20 ml. Dan ini spray dari Eagle ini bisa disemprotkan dimanapun ya. Sebetulnya kalau mau dibawa juga bisa sih di tas, karena ukurannya beda-beda macam-macam, jadi tinggal pilih aja sesuai dengan tas Anda. Ini juga mungkin bisa dibawa untuk anak-anak juga bisa ya. Jadi gampang banget gitu, praktis dan juga yang terjangkau ya. Jadi program ini memang juga selain ada fitusnya ya dok, ada aroma peppermintnya, jadi lebih menyegarkan dan anak-anak pun oke, ini cocok menyenangkan. Untuk EHS juga, ada ukuran 50 ml dan juga 5 ya. Jadi pokoknya Anda semua tinggal nanti pergi keluar untuk minimarket atau kan, tapi jangan lupa gunakan masker ya dok ya. Beli langsung produk ini, itu bermanfaat sendiri. Gitu. Nah dok, itu tadi penjelasan dari dokter mengenai eukaliptus dan juga aktivitas ya, selama masa memasuki masa. Mungkin ada lagi nggak sih dok tips-tips dari dokter untuk menjaga berat tubuh? Mungkin ada menu-menu khusus untuk menjaga kesehatan. Saya lihat kan dokter juga memang sangat fit ya, sering olahraga, juga betul makanan. Memang kan nggak hanya juga kita menjaga olahraga doang, tapi mungkin juga makan juga menjaga ya dok ya. Ini juga. Iya, sederhana sih, maksudnya untuk menjaga imunitas tubuh itu kan ya kita butuh makanan itu dengan gizi yang seimbang gitu ya. Kalaupun kita tidak bisa memenuhi kebutuhan gizi, ya berarti kita minum suplemen gitu. Lalu yang kedua adalah olahraga, yang ketiga istirahat yang cukup sebenarnya tiga itu untuk memenuhi imunitas gitu. Lalu juga jangan lupa yang tadi gitu, protokol kesehatan. Cukup sih sebenarnya. Iya, itu sederhana gitu, dan itu ya udah ya minimum lah gitu untuk kita bisa bertahan hidup dan juga untuk membangun kebiasaan baik, kebiasaan baru agar kita terhindar dari penyakit-penyakit, bukan hanya tentang COVID-19 tapi juga penyakit-penyakit menular lain gitu. Karena harus ada kesadaran dari sendiri, juga harus bekerja sama ya dok dengan pihak. Betul. Supaya nanti kita bisa terjaga kita dan itu bersih ya. Nah dok,
Mungkin paparan dari dokter tadi sudah cukup jelas ya. Yang mungkin belum jelas nanti ada sesi Q&A dok, sesi tanya jawab. Dan untuk pemenang 10 yang beruntung, yaitu yang menanyakan pertanyaan, akan diberikan hadiah sebesar 100 rupiah. Jadi 1 juta rupiah total. Nah, tapi sebelumnya saya juga ingatkan kembali lagi bahwa Anda follow dulu Instagramnya Eagle Caplang, Eagle_Caplang ya. Oke, baik dok. Mungkin kita langsung ke pertanyaan aja ya dok, ya boleh ya? Silakan. Ini ada pertanyaan nih dok, sudah muncul. Banyak sekali dok, yang love juga banyak. Saya bingung nih. Ini aja deh yang panjang nih. 20 underscore. Nih panjang banget ya dok pertanyaannya. Halo dokter Dinda yang cantik, apa kabar? Saya ingin nanya dong, untuk penggunaan Eagle Disinfectant Spray itu langsung ke tubuh atau ke baju atau ke barang lain bisa? Apakah aman bila terkena kulit sensitif atau misalnya muka? Mohon jawabannya ya dok. Iya, kalau namanya desinfektan, itu artinya untuk permukaan. Berarti kita menggunakannya ke benda. Gitu. Ya? Tapi kalau untuk sanitizing itu berarti kita menggunakannya ke badan, ke tangan. Ini ya, dok ya. Ya, gitu. Jadi jangan kebalik. Sebenarnya kalau kebalik pun nggak apa-apa. Ya kalau sanitizing taruh ke benda juga nggak apa-apa gitu. Tapi kan kalau ke benda, biasanya kalau kena ke kulit, dia biasanya kandungannya, biasanya ada kulit-kulit yang lebih sensitif sehingga tidak bisa kena gitu. Nah kalau yang hand sanitizer biasanya udah dibuat hypoallergenic gitu. Jadi aman buat kulit, lembut gitu, terus juga wanginya juga udah dibuat lebih enak, ada aromaterapinya, terus juga nyaman, pernapasannya enak gitu. Nah ini mungkin untuk Ananda Anastasia ya, jawabannya cukup jelas dari dokter Dinda. Ini dia nih, ini Eagle Hand Sanitizer dan ini juga Eagle Spray. Jadi nanti spraynya jangan sembarangan ya. Terus ini penggunanya juga jangan sembarangan. Itu sudah ada sudah jelas ya. Sekarang mungkin pertanyaan yang kedua dok. Pertanyaannya adalah, apakah spray disinfektan ini aman gak sih dok? Kalau misalnya terhirup gitu, misalnya terhirup. Kalau begini kan terhirup tapi nggak yang langsung gitu. Tapi kalau saya spray kena gitu terhirup gitu, gimana? Iya, aman kok, aman sih. Jadi ya nggak usah khawatir kalau terhirup gitu, karena dia aman, karena ya satu kandungannya bahannya alami, dia eukaliptus kan gitu, dan juga memang aman kok gitu, karena ya memang didesain dengan sedemikian rupa sehingga dia aman kalau terhirup gitu. Ya, jadi aman ya kalau terhirup ya, ada semua. Oke. Pertanyaan ketiga adalah, apa saja sih dok dalam menghadapi fase new normal ini, peralatan ataupun perlengkapan apa saja yang harus dibawa kalau misalnya mobilitas kita tinggi nih, kita meeting dengan klien, kita keluar rumah, itu apa saja sih yang wajib dibawa? Iya, sebenarnya yang paling pertama adalah disesuaikan dengan mobilitas kita gitu ya. Kalau pakai kendaraan pribadi tentu berbeda dengan mereka yang memakai moda transportasi umum gitu. Untuk yang pakai transportasi umum, maka memang misalnya dia pakai ojek online, maka sudah harus bawa helm sendiri gitu. Atau misalnya mereka yang pakainya KRL, maka setidaknya bawa face shield. Face shield itu cukup efektif dan ya cukup efisien untuk orang-orang yang tidak bisa physical distancing gitu ya. Mungkin seperti ya banyak ya dok interaksi ya, banyak orang ya. Gitu kan. Ya karena mungkin kondisinya tidak memungkinkan untuk physical distancing, jadi ditambahkan perlindungan lagi gitu ya, pakai face shield gitu. Lalu tambahkan kebiasaan baru, misalnya kita membawa alat ibadah sendiri, jadi sejadahnya dibawa sendiri, mukena dibawa sendiri gitu ya. Lalu alat makan juga bawa sendiri
gitu. Jadi kita udah nggak pakai bergantian lagi. Ya ini kebiasaan baru yang memang harus kita tumbuhkan. Mau nggak mau gitu. sih dok, harus disiplin. Iya, gitu. Jadi alat makan kita bawa sendiri. Ya seperti itu gitu. Karena ya banyak yang memang harus disiapkan lagi. Masker juga, kalau masker kain berarti kita harus bawa penggantinya. Nah, gitu. Kita bawa tisu kering, kita bawa tisu basah. Gitu. Jadi sebetulnya mudah dijangkau seperti perlengkapan seperti itu. Bisa, ya kan? Betul. Spray, tisu basah dan lain-lain bisa didapatkan dimanapun gitu ya dok. Jadi betul. Sebenarnya memang ya sebenarnya semua yang harus kita bawa itu semuanya ada dalam jangkauan kok, nggak ada yang sulit gitu. Betul. Yang sulit adalah biasa sendiri ya dok. Betul, dan memang harus dibangun gitu. Karena ya kebiasaan akan menjadi hal yang ya menjadi hal yang biasa saja ya ketika kita lakukan ya sehari-hari gitu. Harus dipaksa terus. Oke, dari NO Victoria, Dokter Dinda, saya mau bertanya, berapa kali sih maksimal kita menggunakan produk IHS atau Eagle Hand Sanitizer dalam sehari? Mengingat saya harus berwudu untuk sholat. Dijawab ya dok. Iya, sebenarnya yang namanya hand hygiene, kita nggak punya batasan berapa kali harus dilakukan. Jadi selama kita merasa perlu untuk hand hygiene, kita harus lakukan hand hygiene. Gitu, apalagi untuk tenaga kesehatan, hand hygiene itu bisa beberapa menit sekali. Betul. Gitu. Kalau dirasa tangan kering karena hand hygiene, maka carilah produk yang memang mungkin ada ekstra pelembabnya. Kalau nggak salah Eagle ini juga ada pelembabnya gitu, jadi nggak membuat tangan kering. Kalau misalnya masih merasa tangan kering berarti pakai lotion lagi gitu. Jadi nggak ada alasan yang cukup kuat yang bisa bilang jangan melakukan hand hygiene gitu. Jadi tidak ada batasan berapa kali hand hygiene, justru hand hygiene lah ketika memang merasa diperlukan gitu. Dikit-dikit hand hygiene pun sebenarnya nggak apa-apa. Jadi ketika memang justru ya biasanya justru masalah ada timbul ketika hand hygiene terus nih. Misalnya kalau tenaga kesehatan mulai timbul permasalahannya adalah biasa tangannya kering, ngelopek gitu ya, karena biasanya kalau tenaga kesehatan tuh kan pakainya sabunnya yang lebih kuat ya gitu. Ya udah berarti kita perlu pelembab ekstra misalnya gitu, atau mungkin teman-teman sekalian ada permasalahan juga yang sama, berarti kita pakai pelembab ekstra gitu. Jadi berapa kali pun hand hygiene itu nggak apa-apa gitu. Oke, begitu ya. Jadi sudah jelas untuk NN tadi Victoria tadi itu sudah jauh banget nih. Saya juga lagi buka-buka nih sambil ngomong kasih informasi juga lagi buka-buka karena banyak sekali yang ikutan join. Alhamdulillah ya dok, banyak sekali yang itu tadi mungkin tidak masalah, jadi memang sering-sering pakai apa namanya. Pokoknya kalau misalnya ada air mengalir dan sabun, utamakan air mengalir dan sabun gitu. Tapi tetap hand sanitizer harus ada dalam tas gitu, karena pasti air mengalir dan sabun itu akan susah ditemukan. Gitu. Betul. Karena kalau masuk ke tempat-tempat umum, misalnya saya melihat sendiri ya pengalaman, ada orang yang aware yang dia cuci tangan gitu, ada yang bilang gitu, dia menutup gitu, padahal petugas sudah ngasih tahu gitu kan. Itu kayak gitu-gitu tuh kalau memang misalkan males cuci tangan ya memang diwajibkan sih, tapi kalau males atau misalnya antriannya panjang lagi buru-buru, lebih baik memang bawa produk seperti ini ya, IDS dan IHS ini penting banget gitu ya, biar lebih praktis ya hand sanitizer dan juga ada spraynya juga, nggak repot lah kalau misalnya ya dok. Oke dok, ini ada lagi nih dok dari Kevin Da Costa. Dok, bentar ya dok. Saya mau bertanya, apakah eukaliptus itu baik digunakan untuk orang yang ada alergi? Mungkin Kevin ini alergi atau gimana ya dok? Mungkin bisa nggak sih? Gimana? Iya,
intinya gini, semua orang itu punya kecenderungan alergi gitu, dan tidak ada satupun produk yang bisa mengklaim bahwa zero alergi gitu. Pasti semua produk itu akan mengklaim hypoallergenic gitu. Jadi jika memang ketika pemakaian ada tanda alergi, maka hentikan pemakaian. Dan itu berlaku bukan hanya pada Eagle Caplang aja, tapi pada semua produk, pada semua benda gitu ya, pada semua obat gitu, pada semua apapun lah gitu. Jadi pada dasarnya ini aman, pada dasarnya hand sanitizer yang Eagle ini aman gitu, tapi saya tidak berani untuk bilang bahwa ini 100% aman gitu, karena tidak pernah ada sebuah produk pun yang mengklaim bahwa zero allergenic, karena semua pasti mengklaimnya adalah hypoallergenic gitu. Itu aja. Jadi mungkin untuk yang di rumah yang tadi itu apa ya, bisa ditulis apa gitu kan, dokter sudah menjelaskan secara rinci, penjelasannya luar biasa. Nah dokter masih berlanjut ya, pertanyaan masih banyak loh dok. Pertanyaan ya, tapi dok, pada akhirnya waktu yang memisahkan. Tenang dok, pertanyaan masih banyak. Tadi kan seperti dokter bilang penggunaan masker dan lain-lain. Ini juga ada yang bertanya lagi nih. Apakah penggunaan masker ini mempengaruhi nggak sih kesehatan kita pada saat new normal? Misalnya ada orang yang nggak pakai gitu, ada yang pakai, berpengaruh nggak sih? Ini ada yang nanya. Iya, iya. Pada intinya masker itu melindungi kita dan melindungi orang lain. Gitu. Jadi penggunaan masker, kalau saya selalu bilang bahwa masker itu adalah tanda solidaritas kita di masa pandemi, dan ya, dan penunjukan kemanusiaan kita gitu. Adalah ya lambang kemanusiaan kita sendiri gitu. Jadi ya itu gitu. Jadi ya itu melindungi kita, melindungi orang lain sih. Kalau dampaknya pada kesehatan kita, pemakaian masker itu nggak ada sih, gitu. Karena kalaupun pakai N95 pun juga aman-aman aja sebenarnya, nggak ada masalah. Jadi mungkin itu sebetulnya sikap solidaritas seperti yang dokter bilang, terus juga mungkin lebih menjaga lagi ya kan udara di luar gitu ya dok ya. Jadi alangkah baiknya kalau menurut saya pakai masker nggak apa-apa sih dok ya, dengan fase new normal ini kan orang juga mau pakai. Iya, lagi pula tuh sekarang masker juga udah lucu-lucu, jadi kita bisa mix and match sama baju gitu kan, terus juga gitu. Kita cari sisi yang menyenangkan, kita bikin ini menjadi sesuatu yang lucu gitu. Betul. Jadi tidak memberatkan lah ya, gitu ya. Iya. Pakai masker juga malah kadang lebih kece ya kan, banyak. Iya, jadi seru gitu. Betul sekali, itu dia mungkin jawabannya. Dan pertanyaan selanjutnya adalah sejauh mana sih dok batas interaksi sosial dengan saat new normal ini? Dengan apa, sorry? Batas interaksi sosial dengan lingkungan di masa new normal seperti sekarang. Iya, sebenarnya makanya kan yang kita sebut adalah physical distancing ya, bukan social distancing. Physical gitu. distancing. Artinya, iya, yang kita batasi adalah jarak fisik kita, bukan kebutuhan kita akan sosialisasi, gitu. Jadi kita bisa tetap berhubungan, berkomunikasi dengan orang lain, tapi kita bisa dengan jarak yang sudah ditentukan, gitu. Kita bisa tetap menyambungkan rasa dengan jarak yang berjauhan, itu ternyata bisa, dan saya udah membuktikan itu, gitu. Saya udah mulai keluar dengan saya berpegang pada gubernur saya. Ketika gubernur saya bilang oke, ada relaksasi PSBB, maka saya udah mulai keluar gitu, dan saya sudah bersosialisasi gitu, dan saya udah ketemu orang lain, saya juga udah ke kantor gitu, dan saya menjaga jarak dengan orang lain. Saya tetap mengobrol dengan mereka, saya tetap bertatap muka dengan mereka, saya tetap bercengkrama dengan mereka, tapi dengan batasan-batasan yang ada, dengan protokol-protokol kesehatan, dengan new normal ini gitu. Dan
saya rasa nggak ada yang terganggu kok gitu, dan itu bisa dilakukan gitu. Dan ya nggak ada fungsi sosial yang signifikan rusak gitu. Saya rasa oke lah gitu. 1-2 meter tuh jarak yang cukup wise kok buat saya gitu. Jadi masih bisa bersilaturahmi dengan teman-teman gitu kan. Ya nggak perlu takut sih sebenarnya ada physical distancing itu ya dok ya. Penting terus mengikuti aturan juga. Nah dok, masih seputar masker atau apa namanya muka ya. Ini ada yang bertanya lagi nih tentang face shield. Sekarang kan banyak banget face shield sampai ada yang fashionable banget gitu. Efektif nggak sih? Emang efektif memakai face shield itu? Iya, tadi saya udah singgung sedikit gitu ya. Yeah. Face shield ada urgensinya ketika physical distancing mungkin tidak bisa dilakukan gitu. Ketika di KRL gitu, atau ketika kita di tempat yang sangat ramai gitu. Face shield menjadi ada urgensinya. Ya, saya rasa kalau mau pakai face shield ya monggo aja sih. Nggak merugikan kok. Betul sekali dok. Nah, berarti itu jawabannya ya dok ya. Untuk selanjutnya, bagaimana untuk anak-anak? Apakah ada prosedur khusus ataupun diferensiasi khusus untuk menjaga kesehatan tubuh sama normal seperti itu? Iya, kalau untuk anak-anak saya jujur saya bukan ahlinya, tapi saya mengutip dari guru-guru saya ya. Untuk anak kurang dari 2 tahun tidak disarankan untuk memakai masker. Jadi konsekuensinya apa? Jadi untuk anak kurang dari 2 tahun maka tidak disarankan untuk keluar rumah. Gitu. Jadi masker baru bisa dipakai ketika anak lebih dari 2 tahun. Gitu. Dan tetap anak tidak dianjurkan untuk ke ruang publik yang berbahaya. Artinya mereka tidak jangan berada pada lingkaran keegoisan orang tuanya gitu. Ya. Itu aja sih. Mungkin itu dia tadi 10 pertanyaan yang sudah berhasil jawabannya dengan tugas untuk teman-teman di rumah. Semoga teman-teman di rumah bisa mendapatkan informasi baru lagi nanti masa pandemi dan juga masa new normal ini. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah ikut bergabung. Yang mungkin yang belum pertanyaan belum saya sebut, jangan khawatir ya, masih ada di sesi berikutnya nanti. Dan untuk Dr. Adinda Fala, terima kasih banyak waktunya. Sama-sama. Ya. Semoga tetap sehat selalu ya dok ya. Ya, terima kasih banyak. Semoga kita ketemu lagi nanti ya dok ya. Iya. Terima kasih banyak. Enggak dan juga ya. Untuk Anda semua, termasuk dokter juga, untuk teman-teman juga di rumah, saya Oke, bye-bye dok. Ya, itu dia tadi bersama dengan Dr. Adinda Fala sudah membahas mengenai manfaat eukaliptus dan juga tips-tips stabilitas kesehatan untuk mempersiapkan menghadapi masa depan. Nah, untuk teman-teman di rumah, ini saya juga mengingatkan kembali nih, ini ada Eagle Hand and Sanitizer dan juga Eagle Disinfectant Spray. Jadi teman-teman di rumah boleh bahwa ini praktis, ada berbagai macam size atau ukuran yang bisa difungsikan ya, sesuaikan dengan tas kalian ataupun misalnya disesuaikan dengan ya. Ini gampang banget juga, dan aromanya juga wangi sekali. Ada kandungan eukaliptus untuk membunuh kuman dan juga virus atau bakteri, dan aromanya menyegarkan karena ada pemicu. Lagi adalah ini adalah Eagle Eucalyptus Business. Bisa boleh support kemana aja, boleh bawa di tas juga boleh, apalagi ada yang sering bepergian ya, dicat. Dan untuk mengetahui informasi produknya atau bisa beli di mana atau produknya seperti apa, langsung aja klik link di bio di Instagram officialnya